Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran, badulur-dulur dimanapun berada. Dalam hal ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah pengetahuan badulur-dulur, yaitu tentang mata batin. Namun sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat dulur-dulur dimanapun berada, dalam hal ini saya memberikan sebuah pengetahuan, yaitu tentang terbukanya mata batin. Jika seseorang atau warga sudah terbuka mata batinnya, itu banyak hal yang terjadi di dalam dirinya, yaitu kelebihan. Tentunya sebuah kelebihan di dalam dirinya. Apa saja kelebihan itu? Yang jelas di situ, kalau sudah terbukanya mata batin, hati kita itu peka. Hati kita itu tajam. Indera kita itu lebih peka, feeling kita lebih peka, dan lain sebagainya. Itu adalah dampak dari terbukanya mata batin. Nah, dengan hal apa itu bisa terbuka semua itu? Nah, di Esatrate itu sudah banyak sekali di situ, yaitu wedaran atau bisa dikatakan keesaan. Maka dari itu harus didalami, dipelajari, dipahami seutuhnya. Karena jika seseorang atau warga, dulur-dulur atau saudara-saudara di luar sana sudah terbukanya mata batin di dalam hati kita, di situ kita akan mengetahui, akan mudah untuk mencerna, memahami mana sesuatu yang benar, mana sesuatu hal yang salah. Karena kita punya rasa, punya hati. Hati itu ada hati kecil, mata hati, atau ilmu batin, mata batin, atau bisa dikatakan indera keenam. Jadi yang jelas di sini, saya memberikan sebuah pengetahuan buat dulur-dulur untuk mengaktifkan mata batin itu. Banyak hal yang harus kita pelajari. Yang jelas di situ, sering-sering bertirakat. Apa itu bertirakat? Berpuasa, bisa juga sering melakukan melek. Yang jelas berpuasa ataupun melek. Ada juga yang sebagian dulur sering melakukan olah napas yang tepat dan benar. Jika kita sering melakukan hal itu, maka dengan sendirinya mata batin itu akan terbuka di dalam diri kita. Kita memahami ilmu pernapasan, kita memahami sedulur papat limo pancer, atau bisa dikatakan kita harus memahami seutuhnya yang ada di dalam diri kita. Itulah akan terbukanya mata batin dengan sendirinya. Nah, jadi di situ kalau kita sudah terbuka mata batin, indera kita akan lebih tajam. Rasa yang pasti itu rasa. Ilmu rasa kita akan lebih peka dan tajam. Ketika kita ada sesuatu hal yang mungkin terjadi di dalam diri kita, jauh-jauh hari kita sudah merasakannya. Kita punya rasa, kita punya hati, kita punya batin. Itu akan lebih peka di dalam diri kita jika kita mau menggali, mengkaji, meneliti. Semua itu memang butuh perjalanan panjang untuk mengaktifkan mata batin. Yang jelas di sini, saya hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan.
Jika dulur-dulur atau saudara-saudara di luar sana sudah terbukanya mata batin di dalam diri kita, orang itu akan merasa tenang. Orang itu akan merasa, ibarat kata itu, tidak gegabah. Jika menghadapi sebuah problem ataupun masalah, mereka akan lebih tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak berangasan, itu tidak. Karena dari mata batin itu mereka belajarnya. Ada ketenangan, ada kesabaran, dan lain sebagainya. Intinya di sini, mata batin itu akan terbuka dengan sendirinya jika kita melakukan hal-hal yang baik. Karena jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, itu akan ada sebuah getaran ataupun bisa dikatakan merasa tidak nyaman. Merasa tidak nyaman itu tadi, ada janggalan yang membuat diri kita kurang tenang. Makanya seseorang yang sudah terbuka mata batinnya, inderanya, perasaannya, etikanya itu selalu dijaga. Karena itu berdampak di dalam dirinya. Seseorang yang sudah terbuka mata batinnya itu tidak sembarangan mereka berbicara. Karena semua hal yang mereka lihat, yang mereka pandang, itu harus dikaji dalam-dalam di dalam dirinya. Itulah perbedaan seseorang yang sudah terbuka mata batinnya. Ketika mereka mengkaji, menggali ilmu esa, mereka lebih jeli, lebih teliti untuk memahami apakah itu benar ataupun itu kurang pas, itu mereka akan lebih jeli. Itu sudah terbuka mata batinnya. Karena apa? Jika di situ ada sebuah kesalahan, akan merasakan di dalam dirinya ada sebuah keraguan, kurang yakin, pasti dicarinya. Mana letak kesalahannya, di mana ini letaknya. Itu akan selalu dicarinya kesalahan tersebut untuk membenahi, untuk menyempurnakan apa yang mereka cari. Itu kalau sudah terbuka mata batin itu. Jadi banyak hal nilai positif yang baik jika sudah terbuka mata batin itu. Feelingnya itu bisa dikatakan sering terjadi, menjadi sebuah kenyataan. Perasaannya, batinnya, jika di dalam hatinya, di dalam dirinya mengatakan itu akan terjadi sesuatu, ini akan terjadi sesuatu, itu akan terjadi. Itu kalau sudah terbuka mata batinnya. Karena di situ mereka mengetahui kebenaran yang hakiki. Nah, untuk mencapai semua itu memang butuh perjalanan panjang. Termasuk kita harus lapang dada, tidak gengsi, tidak malu-malu untuk bertanya, dan belajar mawas diri, tidak ikut-ikutan. Semua itu dikaji di dalam dirinya. Itu kalau sudah terbuka mata batinnya. Dari hal apapun, ketika mereka menyelesaikan sebuah masalah, itu tidak gerusa-gerusu atau tidak sembarangan. Dikaji dulu di mana titik masalahnya. Terus kemudian cara menyelesaikan itu harus dari mana, dampaknya apa. Semua dipikirkan secara jeli dan teliti. Itulah bedanya orang-orang yang sudah memiliki, sudah merasakan ilmu batin itu. Berbeda dengan yang tidak memiliki atau mata batinnya tertutup. Mereka tidak sabaran, mereka tidak mau mengkaji lebih dalam itu, mereka tidak mengkaji sebelum dan sesudahnya dan lain sebagainya. Makanya di situ tindakan apa yang mereka lakukan itu terkadang
bisa meleset semuanya. Itu bagi dulur-dulur yang mungkin di luar sana yang mungkin masih tertutup mata hatinya atau mata batinnya. Untuk mengkaji sebuah keilmuan pun itu akan susah jika masih tertutup di dalam dirinya mata batinnya. Makanya untuk dulur-dulur di luar sana, di sini saya bukan menggurui, bukan sok pinter, bukan sok ngerti, namun hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan bahwasanya pentingnya untuk membuka mata batin itu sangat penting sekali. Kalau kita sudah memiliki ilmu batin, sudah memahami ilmu batin itu, tingkah laku kita, sifat kita itu akan lebih terjaga dari hal-hal yang bisa dikatakan buruk. Jadi buat dulur-dulur di luar sana, dalamilah ilmu pernapasan itu, sering-seringlah diolah sampai menemukan pelajaran atau pemahaman yang benar, yang tepat. Karena itu juga berpengaruh dengan ilmu batin kita. Jika kita mengolah pernapasan tidak tepat, itu justru bukan menemukan ilmu batin, tapi akan menutup ilmu batin kita. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Intinya di sini, buat dulur-dulur, jika menonton video di channel YouTube YD22, tontonlah dari awal sampai akhir, supaya tidak gagal paham atau tidak salah paham. Sekali lagi, di sini saya bukan menggurui, bukan sok pinter, bukan sok ngerti, namun hanya sebatas memberi sebuah pengetahuan dan wawasan. Mudah-mudahan ada nilai positif apa yang saya sampaikan ini. Sehat selalu buat dulur-dulur dimanapun berada. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.